Bab 1097. Langit 9 tingkat. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi seluruh bintang Suzaku, menambahkan sentuhan suci pada bintang merah menyala ini. Hari baru, perjalanan baru. Di kota Youdu, cukup banyak kultivator yang masuk dan keluar. Ada yang melakukan tugas dengan tim, ada yang kembali untuk mengumpulkan tugas. Kebanyakan orang masih sibuk mencari uang, hanya berharap bisa secepatnya membeli rumah di Youdu. Dengan demikian tidak perlu khawatir lagi di luar. Di atas langit, Harley terbang dengan pedangnya, turun dari langit dan langsung menuju gerbang kota. Harley sudah melepas topeng hantu, mungkin karena kultivasinya biasa-biasa saja, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Apakah kalian sudah mendengarnya? Singa api merah itu menelan seorang kultivator alam Maharaja Semu. Begitu baru mendarat, Harley mendengar orang bergosip di mana-mana. Menelan seorang kultivator alam Maharaja Semu. Seseorang tersentak. Aku melihat adegan itu, benar-benar sangat mengerikan. Singa api merah yang menggila paling menakutkan. Pemuda yang berada di level langit tingkat surga pertama itu benar-benar cukup hebat. Aku pernah melihat yang berani, tapi belum pernah melihat orang sehebat itu. Ada orang yang mendesah. Sepertinya kelak tidak bisa pergi ke hutan monster itu lagi. Singa api merah sangat pendendam. Seorang kultivator senior sedang memainkan janggutnya. Untungnya di bintang Suzaku tidak hanya ada satu hutan monster. Mendengar diskusi dari segala arah, Harley bereham dan berkabung untuk kultivator alam Maharaja Semu itu. Kalau dia tidak diam-diam mencuri cairan teratai spiritual itu, maka kultivator alam Maharaja Semu itu mungkin tidak akan mati. Ini adalah dunia kultivator. Aturan bertahan hidup sangat kejam. Hidup dan mati adalah hal biasa. Hanya bisa menyalahkan kultivator alam Maharaja Semu itu tidak memiliki kultivasi yang cukup baik. Sambil berbicara sendiri, Harley sudah tiba di bawah prasasti batu untuk menyerahkan tugas. Begitu Harley tiba, dia menarik perhatian banyak orang. Belasan hari yang lalu, Harley mengambil lebih dari 100 token giok tugas dari sini sekaligus, membuat orang-orang sangat terkejut. Pada saat ini, bahkan penjaga sebelumnya juga sangat syok melihatnya. Senior, tolong periksa sebentar. Di depan mata semua orang, Harley meletakkan lebih dari 100 token giok tugas dan lebih dari 100 alkimia monster di atas meja giok. Wow! Para kultivator yang berkumpul di bawah prasasti batu terkejut ketika melihat lebih dari 100 alkimia monster yang berlumuran darah itu. 100 lebih alkimia monster, itu berarti 100 lebih monster. Dia menyelesaikan tugas hanya dalam belasan hari saja. Sendirian. Hutan monster sangat berbahaya, dia keluar dengan baik-baik saja. Pada saat ini, tatapan semua orang saat menatap Harley menjadi aneh, terutama para kultivator yang sebelumnya mengejek dan menghina Harley. Lebih dari 100 alkimia monster itu seperti lebih dari 100 tamparan, seolah menamparkan wajah mereka dengan sangat keras. Harap jangan ribut. Dibandingkan dengan para kultivator itu, tetua yang bertugas menerima tugas itu dengan jauh lebih tenang. Tetua Youdu itu dengan hati-hati menghitung alkimia monster yang diserahkan. Ini adalah bukti tugas sudah diselesaikan, tapi tidak boleh ada yang rusak. Tujuan utama tugas ini adalah untuk Master Pemurnian Pil. Master Pemurnian Pil ingin menggunakan alkimia monster ini untuk melakukan pemurnian pil. Hal ini tidak boleh asal-asalan. Setelah selesai memeriksanya, Tetua Youdu tersenyum tipis, menatap Harley dengan kagum dan menyerahkan tas penyimpanan. Terima kasih, senior. Harley segera mengambilnya. Setelah memberi hormat, dia tiba ke gerbang kota di depan mata semua orang. Ketika Harley tiba di depan penjaga lagi, ekspresi penjaga itu jauh lebih aneh.
dia melihat Harley Ye dari atas hingga ke bawah lagi. Baginya Harley Ye adalah orang yang sangat aneh. Setelah melihat-lihat, dia melihat elang yang berdiri di bahu Harley Ye. Meskipun elang adalah elang cahaya api, dia hanya seekor burung pipit kecil sekarang, tapi matanya yang tajam masih membuat penjaga itu gemetar. Teman seiman, ambil batu mentah ini. Saat penjaga itu melihat elang, Harley Ye sudah memasukkan satu batu mentah ke tangan penjaga. Kali ini adalah batu mentah yang asli, bukan batu spiritual yang dia buat sendiri. Karena itu adalah batu mentah, penjaga otomatis tidak akan menghadangnya. Harley Ye mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke gerbang kota Youdu. Begitu masuk, adegan di depan Harley Ye segera membuatnya tertegun. Hal yang dilihat Harley Ye adalah adegan yang sangat besar, mendung dan berkabut. Ada gedung kaisar, orang-orang datang dan pergi tanpa henti. Ada yang berteriak untuk menarik pembeli, sangat ramai, seperti negeri dongeng. Di kejauhan, ada banyak puncak pegunungan, ada banyak jalur hutan, jalur berliku menuju ke tempat terpencil, sering terlihat burung bangau menari di awan. Melihat lebih jauh ke atas, masih ada dunia lain, satu tingkat, satu alam, seluruhnya ada 9 tingkat, setiap tingkat ada cahaya abadi yang meluap, selain itu ada awan berkabut, meskipun menggunakan penglihatannya, tetap tidak bisa melihat hingga ke ujung. Surga 9 tingkat sungguh memukau. Harley Ye mendesah dalam hati dan tanpa sadar melangkah maju, seperti orang kampungan yang belum pernah melihat dunia, melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan. Menurut Harley Ye, jalan di Youdu seperti kekuatan Dao, terhubung satu sama lain, jalanan yang ramai dan paviliun yang tersebar semuanya sangat indah. Selama periode ini, ada banyak pohon tua yang aneh, bahkan daun-daun yang gugur semuanya berkilau, ada juga mata air kecil, suara air mengalir sangat menyejukkan hati. Harley Ye semakin melihatnya semakin kagum. Kemakmuran Youdu jauh melebihi dugaannya. Dia juga dikejutkan oleh taktik hebat keluarga Suzaku. Setelah melihat jalan Youdu yang ramai, Harley Ye mulai meramal dengan jarinya. Setelah beberapa waktu, Harley Ye mengangkat wajahnya dan menatap ke 9 langit yang berkabut. Di Youdu ada orang yang bereinkarnasi, tapi mereka tidak berada di bawah, melainkan berada di atas. Hal yang membuat Harley Ye senang adalah orang-orang yang bereinkarnasi bukan hanya satu orang saja. Segera, Harley Ye melangkah maju dan langsung menuju langit. Namun, hal yang membuat Harley Ye bingung adalah ada kekuatan yang menekannya. Dia sama sekali tidak bisa terbang ke langit. Larangan ilahi. Harley Ye mengerutkan kening dan segera mengetahui faktornya. Sepertinya bukan hanya dia, orang-orang di surga pertama pada dasarnya ditekan oleh larangan ilahi ini dan tidak bisa terbang ke atas. Adapun surga kedua hingga surga ke-9, apakah ada tekanan seperti ini juga atau tidak, hal itu belum diketahui. Untuk hal ini, Harley Ye sekali lagi kagum dengan kekuatan supranatural dari keluarga Suzaku, karena larangan ilahi itu sangat mendominasi. Surga ke-9. Harley Ye bergumam dan berkata dalam hati, pembagian tingkat di Youdu cukup jelas, piramida surga ke-9, semakin tinggi statusnya akan semakin mulia, master yang lebih kuat akan lebih dihormati. Tidak bisa terbang, tentu saja tidak akan menghentikan Harley Ye untuk naik ke atas, tidak bisa terbang untuk naik ke atas tentu saja masih ada jalan lain. Memikirkan hal ini, Harley Ye segera menarik seseorang dari kerumunan yang lewat. Itu adalah seorang pemuda dengan mulut runcing, kultivasinya tidak kuat, dia hanya berada di level langit, mata kecilnya tampak sangat licik. Apakah kamu gila? Pemuda itu memarahi Harley Ye, dia berjalan dengan baik-baik, tapi tiba-tiba ditarik, hal ini membuatnya cukup kesal. Naik lewat mana? Harley Ye langsung menyodorkan batu mentah. Di pusat kota ada formasi teleportasi.
Ketika pemuda itu melihat batu mentah, dia langsung tersenyum, lalu segera menggigit batu mentah itu, karena takut Harley menggunakan batu mentah palsu untuk membodohinya. Apakah naik ke atas harus bayar? Harley bertanya lagi. Gratis. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Harley hendak berbalik dan pergi, tapi dihentikan oleh pemuda itu lagi. Apakah kamu memiliki token properti? Pemuda itu menatap Harley dengan mata kecilnya. Apa itu token properti? Harley tertegun sejenak. Mereka yang membeli rumah di Youdu akan memiliki token properti. Kenapa tidak memiliki token properti tidak bisa naik ke atas? Harley menatap pemuda itu dengan ragu. Bukankah ini omong kosong? Pemuda itu melirik Harley dari atas hingga ke bawah. Tidak memiliki token properti tidak bisa naik ke atas. Siapa yang membuat aturan yang mengada-ada ini? Harley memarahi orang itu di dalam hati. Dengan kata lain, dia harus mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Setelah membeli rumah, dia akan menjadi orang miskin lagi. Mengerti. Harley segera berbalik dan menghilang ke kerumunan dalam sekejap mata. Otaknya benar-benar bermasalah. Pemuda yang berada di belakang bergumam, tapi ketika dia melihat batu mentah di tangannya, dia tersenyum lagi. Hanya dengan berjalan saja bisa menghasilkan uang, ini adalah sebuah keberuntungan. Bersama Bab 1098, mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Di jalan, Harley berjalan sambil menggaruk-garuk kepala. Masalah membeli rumah di Youdu sebelumnya hanya sebuah ide, bukan pasti harus membeli rumah. Kali ini dia terpaksa harus membeli rumah. Setelah mengatakan itu, Harley berbalik dan berjalan masuk ke tempat pegadaian yang tidak terlalu kecil. Pemilik toko adalah orang tua gemuk. Ketika Harley melihatnya, sudut mulutnya berkedut. Tak heran Harley begitu, karena orang tua itu terlihat sangat tidak memiliki aturan. Kedua matanya sangat sipit, selain itu mulutnya bahkan lebih kecil dari kuku jari. Untung saja orang tua itu adalah kultivator. Kalau dia adalah manusia awam, makan pasti akan sangat kesulitan. Entah kapan, Harley memiliki keinginan yang kuat untuk meluruskan matanya dan merobek mulutnya yang kecil agar menjadi lebih besar. Tapi itu hanya dorongan hati saja, hanya pikirannya saja. Mau melelang barang. Orang tua gemuk itu melirik Harley sekilas. Ya, Harley tersadar. Tanpa basa-basi dia langsung menyerahkan tas penyimpanan yang pada dasarnya berisi harta milik orang tua bermata tiga dan pada dasarnya harta yang tidak begitu penting. Lumayan, hasil mencuri, bukan? Orang tua itu membuka tas penyimpanan. Aku tidak memiliki kemampuan itu. Harley berdeham. 3.000 batu mentah. Orang tua itu tidak menyelidikinya lebih lanjut dan langsung menyebutkan harganya. Pisau ini untukmu, pergi merampok sana. Harley menarik kembali tas penyimpanannya. Setelah itu memberikan pisau untuk menyembelih babi kepada orang tua itu. 3.000 batu mentah, mau menipu? Apakah kamu pikir aku berasal dari gunung? Jangan tergesa-gesa, harganya bisa dinegosiasikan. Orang tua itu menarik Harley. 10.000 batu mentah. Ini, pisau aku kembalikan kepadamu, pergi merampok sana. Orang tua itu menatapnya dengan ekspresi marah dan langsung mengembalikan pisau untuk menyembelih babi itu. Kalau begitu sampai jumpa. Harley langsung berbalik dan hendak pergi. Baiklah, baiklah, aku benar-benar takut padamu. Orang tua itu menahan Harley lagi, lalu dengan sadar mengambil tas penyimpanan di tangan Harley dan memberikan tas penyimpanan yang berisi 10.000 batu mentah kepada Harley. Nah begini baru benar, Harley menyeringai. Aku belum pernah bertemu dengan orang yang begitu hebat menawar sepertimu. Orang tua itu cemberut,
Tetapi setelah dihitung-hitung dalam hati, dia masih untung. Itu, aku mau tanya, di mana tempat membeli rumah? Harley menyimpan tas penyimpanan dan menatap orang tua itu lagi. Beli rumah. Setelah mendengar itu, orang tua itu menatap Harley yang compang camping dari atas ke bawah. Bung, rumah dengan tingkat terendah di Youdu harganya 100.000 batu mentah. Apakah kamu yakin punya uang sebanyak itu? Setelah mencuri beberapa kali lagi, pasti akan ada. Aku suka mendengar kata-kata ini. Setelah keluar dari sini belok kiri 4 kali, pergi ke Paviliun Yulong. Terima kasih. Harley segera berbalik dan langsung menghilang begitu saja. Ada apa dengan dunia ini? Melihat ke arah di mana Harley pergi, orang tua itu menggaruk-garuk kepalanya. Aku baru bisa menyimpan uang yang cukup untuk membeli rumah di Youdu ketika berusia 500 tahun. Anak itu baru berusia 100 tahun lebih, benar-benar menjengkelkan. Setelah keluar dari pegadaian, Harley berlari kencang sepanjang jalan. Sesuai dengan yang dikatakan orang tua itu, setelah belok kiri 4 kali, Harley berhenti di depan sebuah paviliun megah. Jujur saja tidak sedikit orang yang datang untuk membeli rumah. Tingkat kultivasi yang paling lemah ada di puncak level langit. Semuanya sudah tua, dilihat dari usianya, yang paling muda di atas 500 tahun. Kedatangan Harley menarik perhatian banyak orang. Di antara begitu banyak orang, kultivasinya yang terlemah dan dia juga yang termuda. Menghadapi tatapan keterkejutan orang-orang, Harley langsung mengabaikannya. Orang yang menyambutnya adalah tetua baju ungu, baik itu pakaian maupun penampilan, dia jelas lebih normal daripada orang tua yang ada di pegadaian. Bung, kamu ingin yang seberapa besar? Tetua baju ungu tersenyum tipis. Ada keterkejutan di matanya. Dia sudah menjadi tetua Youdu selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti Harley yang memiliki kultivasi seperti ini dan usia semuda ini datang untuk membeli rumah. Dia secara sadar berpikir bahwa Harley adalah orang yang memiliki latar belakang rumah yang paling murah. Harley langsung tersenyum. Harga rumahnya 100.000. Biaya tahunan 2.000, total 102.000 batu mentah. Biaya tahunan. Harley terkejut, apa itu biaya tahunan? Kamu bisa menganggapnya sebagai biaya administrasi Youdu. Orang tua berbaju ungu itu tersenyum lembut. Apakah boleh tidak dibayarkan? Tidak bisa. Benar-benar tidak logis, gumam Harley dalam hati. Tapi dia tetap mengeluarkan tas penyimpanan. Siapa suruh tempat ini adalah wilayah orang. Bahkan jika mengenakan biaya tambahan 5.000, biaya yang wajib dibayar tetap harus dibayarkan. Dunia di mana orang yang kuat lebih dihormati, orang yang lemah tidak memiliki hak untuk berbicara. Nama orang tua berbaju ungu itu mengeluarkan 1 token giok. Harley. Bunga gugur dan daun terbang, langit penuh dengan bintang, nama yang bagus. Orang tua berbaju ungu itu mengukir nama Harley di token giok sambil menyeringai. Setelah itu, dia membuat berbagai segel, orang lain tidak bisa menyalinnya. Apa gunanya memiliki nama yang enak didengar? Gumam Harley lagi dalam hati. 9.527 adalah rumahmu. Orang tua berbaju ungu menyerahkan token giok yang sudah selesai diukir itu kepada Harley. Terima kasih, senior. Harley berbalik dan berjalan keluar dari Paviliun Yulong dengan membawa token giok. Adapun nomor 9.527, tak perlu disebutkan lagi itu adalah nomor rumahnya. Itu juga sebuah koordinat ruang, tidak akan ada pengulangan. Setelah berjalan keluar dari Paviliun Yulong, Harley langsung menuju rumahnya sesuai dengan koordinat ruang. Namun, saat berjalan di jalan besar,
para kultivator yang datang dan pergi menatapnya dengan tatapan yang berbeda, hanya karena token giok yang tergantung di pinggang Harley itu adalah token properti, meskipun yang paling rendah, tapi itu juga sebuah rumah. Harley bisa dengan jelas merasakan tatapan-tatapan itu, ada rasa kagum, iri dan terkejut. Menghadapi semua itu, Harley selalu mengabaikannya. Hal yang dia pikirkan sekarang adalah pergi untuk melihat rumahnya, kemudian pergi ke atas untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Setelah berbelok di tikungan besar, Harley berjalan masuk ke jalan berliku dan kecil. Youdu memang sangat memukau, di kedua sisi jalan kecil, penuh dengan bunga spiritual, masing-masing memancarkan cahaya terang, semuanya sangat indah. Lebih dari 90% diantaranya sudah punah di dinasti Dacu, ada beberapa jenis yang sama sekali belum pernah dia lihat sebelumnya. Di sepanjang jalan, Harley melihatnya sampai mata berbinar, tapi dia tidak berani sembarangan memetiknya. Beberapa bunga spiritual ini ada segel, kalau tidak dari awal pasti sudah dicuri habis oleh para kultivator, hanya berdasarkan poin ini saja sudah membuktikan kekuatan keluarga Suzaku. Kalau memetik satu atau dua tanaman, konsekuensinya tidak akan terlalu baik. Entah berapa lama kemudian, Harley akhirnya berhenti. Ini adalah tempat yang penuh dengan burung dan bunga, ada gemericik sungai, ada pohon-pohon tua dan tanaman merambat, tenang dan elegan. Ada banyak prasasti batu, setidaknya ratusan, tingginya lebih dari 3 meter, tersusun berjajar dengan sangat rapi. Setiap prasasti batu berjarak 10 meter, di atas setiap prasasti batu juga terukir nomor rumah. Harley menggaruk-garuk kepalanya, ekspresinya sedikit aneh. Entah kenapa, ratusan prasasti batu yang tersusun rapi itu terlihat seperti batu nisan. Batu nisan juga bagus. Harley berdeham. Dia berhenti di depan prasasti batu yang berada di paling tengah, di mana terukir nomor 9527. Sebelum masuk, Harley mendengar sebuah suara bersambung. Bab 1099. Tetangga yang baik. Saat berikutnya, seseorang keluar dari prasasti batu di sebelah 9527. Itu adalah seorang pria tua, tepatnya, orang tua yang tampak genit, lebih tepatnya lagi, orang tua genit yang menjual harta karun di depan gerbang kota Youdu. Harley tertegun sejenak. Orang tua genit itu juga tercengang. Ada apa ini? Sudah membeli rumah. Orang tua genit itu melirik ke arah token giok yang tergantung di pinggang Harley dan ekspresinya sama dengan ekspresi Harley sebelumnya. Belasan hari yang lalu, pemuda di depannya ini masih seorang pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa. Ini baru berapa lama berlalu, dia bahkan sudah membeli rumah. Selain itu dia bertetangga dengannya. Sialan, ini benar-benar sangat tak masuk akal. Guruku yang memberikannya. Harley sembarangan mencari alasan. Gurumu cukup kaya juga. Orang tua genit itu mendesah. Lumayan. Gurumu ini lumayan, jualkan untukku saja. Orang tua genit itu menatap elang yang berdiri di bahu Harley. Dengan kemampuan matanya yang bagus, dia otomatis bisa melihat elang bukan burung biasa, tidak sesederhana kelihatannya. Maksudmu dia? Harley menatap elang. Aku tidak bisa memutuskannya. Ini adalah burung milik guruku. Kamu bisa membicarakannya dengan guruku. Lagi-lagi milik gurumu. Gurumu ada di mana? Aku akan berbicara dengannya. Orang tua genit itu menyingsingkan lengan bajunya, tampak seperti ingin bertarung dan dilihat dari posturnya dia akan berusaha sebisanya untuk membeli elang. Aku rasa dia sedang minum teh dengan Suzaku sekarang. Suzaku. Setelah mendengar nama itu,
orang tua genit itu segera takut dan tiba-tiba merasa wajahnya sedikit sakit. Bagaimana kalau aku mewakili guruku dan menjualnya kepadamu? Harley menyentuh dagunya. Tidak, tidak perlu. Orang tua genit itu bergegas melambaikan tangannya. Dia tersenyum dan segera menurunkan lengan bajunya. Orang tua genit itu tidak bodoh, bisa minum teh dengan Suzaku. Setidaknya orang itu berada pada tingkat alam maharaja, berani-beraninya membeli burungnya, kecuali orang tua genit ini sudah tidak mau hidup lagi. Orang tua genit itu tidak tahu apakah Harley membohonginya atau tidak, tapi dia lebih memilih percaya daripada tidak percaya. Bagaimana jika itu memang benar? Bagaimanapun 80% itu pasti benar, kalau tidak, bagaimana orang itu akan dengan begitu murah hati memberi Harley sebuah rumah? Aduh. Saat mereka berdua sedang berbicara, terdengar suara lagi dari sebelah prasasti batu. Sesosok orang berjalan keluar, suaranya sangat manis dan sosoknya tampak menawan. Harley pernah melihat sosok cantik ini sebelumnya. Bukankah dia adalah kultivator cantik yang memiliki 1 ekor rubah yang dilihat Harley sebelumnya? Pada saat itu, dia juga mengedipkan mata pada Harley. Kedatangan tetangga baru lagi. Wanita itu melirik orang tua genit sekilas dan mengabaikannya. Sepasang matanya yang menawan memancarkan cahaya ilahi dan menatap Harley. Anak muda, apakah kamu sudah menikah? Wanita itu melangkah maju dan membelai wajah Harley dengan jarinya yang ramping. Dia tersenyum mempesona dan menggetarkan jiwa. Orang tua genit itu terpana melihatnya. Belum pernah menikah. Harley tersenyum. Dia menjaga hatinya dan tidak terpikat oleh rayuan wanita itu. Kalau begitu bagaimana kalau datang bertamu ke tempatku? Wanita itu membelai dagu Harley. Seiring dengan itu pakaian neon yang dia kenakan juga turun setengah, memperlihatkan kulitnya yang sebening kristal dan memancarkan aura yang membuat pria terpikat. Aku, Harley baru saja mengucapkan satu kata dan langsung ditarik ke samping oleh orang tua genit itu. Nona, namaku Pigu, jujur saja, aku juga belum menikah, masih seorang perjaka. Orang tua genit itu menjilati rambutnya yang berantakan dan merapikan pakaiannya. Pigu, Harley tersenyum. Dia menatap orang tua genit itu dari atas ke bawah. Ekspresinya penuh dengan makna. Nama itu benar-benar bagus, elegan dan penuh dengan makna mendalam. Bagaimana kalau aku pergi bertamu ke tempatmu? Kalau tidak boleh, kamu bisa datang ke tempatku untuk bertamu. Orang tua genit itu menggosok-gosok tangannya dan menatap wanita itu dengan ekspresi cabul. Samar-samar bisa melihat tubuh bagian bawahnya sudah sedikit mengembung. Aku tidak tertarik padamu, pergi sana. Kamu jangan berkata begitu, kamu tidak memahamiku, aku orangnya cukup menarik. Apakah kamu mau berkelahi? Jangan membuat masalah, kamu tidak bisa mengalahkanku. Berisik. Ketika keduanya bertengkar, prasasti batu yang lainnya bergerak lagi. Seseorang muncul, bukan 1 orang, tapi 8 orang. Melihat ini, tidak hanya Harley, bahkan orang tua genit dan wanita itu juga sedikit tersenyum. 8 orang tinggal di satu rumah, 10 meter persegi, apakah tidak terlalu sempit? Selain itu, raut wajah 8 orang itu sangat masam, orang yang tidak tahu akan beranggapan kalau mereka baru saja dipukuli. Harley berdeham dan tanpa sadar menyentuh ujung hidungnya. Harley pernah bertemu dengan 8 orang ini, sebelumnya di hutan monster, merekalah yang ingin mengambil cairan teratai spiritual dari singa api merah, tidak heran raut wajah mereka begitu masam. Harley curiga. Rumah ini tidak hanya ditinggali 8 orang, seharusnya ada 9 orang. Adapun orang ke-9, dia sudah dibunuh oleh singa api merah, jadi hanya tersisa 8 orang. Hal yang membuat Harley lega adalah 8 orang ini tidak mengenalinya. Hal yang membuat Harley kesal adalah tetangga macam apa ini,
di sebelah kiri ada orang tua genit, di sebelah kanan ada wanita menawan yang melatih teknik merayu, dan di belakang ada 8 orang alang maharaja semu yang cenderung menggunakan kekerasan. Kenapa rasanya begitu tidak aman? Malam hari pintu harus dikunci dengan baik, Harliye berpikir dalam hati dan harus berpura-pura sedikit membuka mata. Berisik. 8 kultivator alam maharaja semu melirik Harliye dan yang lainnya dengan dingin, raut wajah mereka sangat masam. 8 orang ini dipukuli habis-habisan oleh singa api merah. Mereka semua tampak menyedihkan dan sedang bersembunyi di tempat yang tenang untuk memulihkan luka mereka. Tapi dibangunkan oleh Harliye, apalagi mereka sebelumnya dijebak. Amarah di hati mereka sedang menggebu-gebu dan sedang tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah. Kalian mengobrolah. Harliye berdeham lagi, dia mengeluarkan token properti dan melambaikan tangannya. Gerbang batu bergetar dan langsung terbuka, dia mengangkat kakinya dan segera masuk. Setelah Harliye pergi, 8 kultivator alam maharaja semu juga kembali satu demi satu. Sebelum pergi, mereka tak lupa melirik wanita menawan dan orang tua genit itu. Jangan hiraukan mereka. Orang tua genit itu tersenyum, dia masih menatap wanita itu sambil menggosok tangannya. Pergi. Wanita itu memarahinya, berbalik dan kembali ke rumahnya. Wow, benar-benar menawan. Orang tua genit itu mengendus aroma yang tertinggal di udara dengan sangat puas, ekspresinya benar-benar cabul. Di dalam prasasti batu, Harliye sudah meletakkan barang bawaannya dan melihat-lihat rumah yang dibelinya dengan lebih dari 100.000 batu mentah. Ruang rumah ini memang hanya 10 meter persegi, tidak lebih dan tidak kurang. Ada beberapa bunga dan tanaman yang tidak begitu berharga. Selain itu hanya ada sebuah meja batu dan 2 kursi batu. Benar-benar rugi. Harliye menyeringai, dia merasa aneh. Entah kenapa, adegan aneh masih muncul di benaknya. Ketika angin gelap bertiup kencang di sana, prasasti batu seperti kuburan, ada orang di dalamnya. Adegan itu seperti hantu gentayangan, sangat menakutkan. Namun setelah dipikirkan lagi, Harliye juga merasa lega. Ini adalah Youdu, di mana kekuatan spiritual berlimpah. Yang terpenting adalah aman, tidak perlu takut di luar. Dibandingkan dengan dirinya, elang jauh lebih bahagia. Menjelma sebagai burung pipit kecil, ruangan 10 meter persegi sudah cukup untuknya. Untungnya dia berubah menjadi burung pipit kecil. Kalau berubah kembali ke bentuk aslinya, tempat ini tidak akan bisa memuat tubuhnya yang besar itu. Sialan, lagi-lagi tidak ada uang. Setelah melihat tas penyimpanan, Harliye sangat tak berdaya. Tanpa sadar, Harliye melihat ke 9 langit yang sangat halus, berdoa agar orang yang bereinkarnasi adalah orang dengan status terhormat, lalu membuka ingatan masa lalunya dan minta mereka untuk membantunya. Dengan demikian keadaannya akan jauh lebih baik daripada sekarang. Bersama